Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Effendi. Saya CPNS dari Kemenhub gelombang 4, angkatan 28, kelompok 3. Saya akan memaparkan tugas saya di sini di agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN itu apa. Yang pertama, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini manajemen ASN. Manajemen ASN adalah proses pengelolaan aparatur sipil negara ASN yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, penghargaan disiplin, hingga pemberhentian ASN. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam rangka pelayanan publik yang efektif dan efisien. Manajemen ASN juga bisa diartikan keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan yang terdiri dari PNS itu sendiri dan P3K secara profesional, objektif, dan berdasarkan sistem merit. Sistem merit itu apa sih? Sistem merit adalah kebijakan dan praktik manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Berikut merupakan komponen-komponen manajemen ASN. Yang pertama di sini ada perencanaan kebutuhan ASN yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja, struktur organisasi, dan analisis jabatan. Yang kedua, contohnya, jika sebuah dinas kekurangan tenaga seperti penilik kelautan kapal, maka perencanaan dilakukan untuk menambah ASN di bidang tersebut. Yang kedua di sini ada pengadaan atau rekrutmen yang dilaksanakan secara terbuka, kompetitif melalui seleksi nasional, misalnya CPNS atau P3K, dilakukan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara dan instansi terkait, dan menjamin transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen. Oke, yang ketiga di sini ada pengembangan potensi. Pengembangan potensi itu sendiri melalui pendidikan dan pelatihan diklat, pelatihan teknis, dan kursus yang ada di kantor tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan ASN. Wajib dilakukan secara berkelanjutan Yang keempat di sini ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu sendiri dilakukan berdasarkan hasil kinerja dan perilaku kerja seorang pegawai menggunakan sistem SKP. Sasaran kinerja pegawai digunakan sebagai dasar untuk promosi jabatan, pemberian tunjangan kinerja, dan pengembangan karir di masa depan. Yang kelima di sini ada penggajian dan tunjangan. Setelah mengisi SKP, ASN mendapatkan gaji pokok atau tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya, misalnya tunjangan keluarga, jabatan, dan lain-lainnya. Sistem penggajian berbasis pada jabatan dan beban kerja yang diterima oleh ASN tersebut. Yang keenam di sini ada promosi dan mutasi.
Promosi ini dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, pengalaman kerja. Mutasi dapat dilakukan antar jabatan, antar instansi, atau antar wilayah untuk kebutuhan organisasi atau pengembangan pegawai di daerah tersebut. Yang ketujuh di sini ada disiplin dan kode etik. ASN wajib menjunjung tinggi integritas dan netralitas. Pelanggaran akan dikenai sanksi ringan, sedang, ataupun berat. Kode etik ASN telah diatur untuk menjaga profesionalisme dan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Yang terakhir di sini ada pemberhentian. ASN dapat diberhentikan karena pensiun, karena permintaan sendiri, karena pelanggaran berat yang dilakukan oleh ASN, ataupun meninggal dunia. Pemberhentian sendiri itu harus melalui prosedur yang sesuai aturan. Oke. Tujuan dari manajemen ASN itu sendiri adalah mewujudkan birokrasi profesional dan bersih, meningkatkan pelayanan publik yang prima, membangun pemerintahan yang efektif dan efisien, memberi penghargaan dan perlindungan terhadap ASN yang berprestasi. Oke, next. Selanjutnya kita memasuki Smart ASN. Apa sih Smart ASN itu? Smart ASN adalah singkatan dari State Civil Apparatus with Smart Modern and Agile, Reliable, and Technological Capabilities. Konsep ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, atau kita sebut Kemenpan RB, untuk menciptakan ASN yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi era digital 4.0 dan globalisasi. Oke, selanjutnya. Apa sih komponen Smart ASN itu? Di sini ada 4, digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Digital skill itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan sistem teknologi informasi untuk menunjang pekerjaan, komunikasi, pembelajaran, dan kehidupan sehari-hari. Contoh dari digital skill itu sendiri adalah mengoperasikan komputer dengan aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Google Workspace, dan lain-lain, serta mengelola media dengan bijak. Menggunakan internet untuk riset kerja ataupun belajar. Menggunakan software kolaborasi seperti Zoom, Teams, ataupun Google Meet. Tujuannya untuk individu dapat mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi saat bekerja. Yang kedua di sini adalah digital culture. Digital culture itu sendiri merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan adaptasi positif terhadap perkembangan teknologi digital dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun pekerjaan. Ciri-ciri digital culture itu sendiri memiliki kolaborasi digital, bekerja secara daring ataupun tim virtual, mempunyai transparansi dan kebutuhan informasi, inovatif dan adaptif terhadap perubahan, mendorong pembelajaran berkelanjutan secara online. Contohnya dari digital culture itu adalah bekerja dari rumah ataupun WFA menggunakan sistem cloud, diskusi melalui
forum online seperti Zoom, menghadiri pelatihan webinar, menghadiri pelatihan daring seperti webinar ataupun e-learning. Selanjutnya adalah digital etik. Apa sih digital etik itu? Digital etik itu merupakan prinsip dan nilai moral yang mengatur penggunaan dalam menggunakan teknologi dan internet secara bertanggung jawab, sopan, dan adil. Aspek penting yang diterapkan dalam digital etik itu sendiri adalah kejujuran dalam menyampaikan informasi, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, menghargai hak cipta dan karya orang lain. Contohnya tidak menyalin tugas orang lain dari internet tanpa mencantumkan sumber yang ada, tidak membagikan data orang lain tanpa izin, berkomentar secara sopan dan ramah di media sosial. Yang keempat di sini ada digital safety. Apa yang dimaksud digital safety ini? Digital safety merupakan upaya menjaga diri dan data pribadi agar tidak disalahgunakan atau menjadi korban kejahatan digital seperti cybercrime. Aspek digital safety ini melindungi akun dengan kata sandi yang kuat, waspada terhadap phishing atau email atau tautan palsu yang kerap beredar di, di sosial media saat ini, menghindari data pribadi agar tidak mudah tersebar, menggunakan antivirus ataupun firewall. Contoh dari digital safety adalah tidak sembarangan membagikan kata sandi yang terdapat pada akun yang kalian punya. Memastikan situs web aman saat bertransaksi online dan lain-lainnya. Kesimpulannya adalah dari digital safety ini kita dapat mampu menggunakan teknologi secara efektif. Dari kesimpulan dari digital culture ini membentuk kebiasaan positif dalam ekosistem digital. Kesimpulan dari digital etnik adalah bertindak sopan, etis, dan bertanggung jawab secara online. Digital safety ini melindungi diri dari resiko dan kejahatan digital yang marak pada saat ini. Arah dan tujuan Smart ASN itu sendiri adalah memiliki karakter kuat dan kompetensi global, adaptif terhadap perubahan teknologi dan digitalisasi, fokus pada pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan, siap mendukung terwujudnya birokrasi dan berkelas dunia, world class birokrasi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.